Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Divinia dengan NIM akhir 5076 akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Adapun kelompok yang akan presentasi yaitu beranggotakan Aulia Hamsiati dengan NIM akhir 5048, Andini Putri dengan NIM akhir 5050, Siti Nurmila dengan NIM akhir 5060, dan Aula Divinia yaitu saya sendiri dengan NIM akhir 5076. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai lingkungan belajar dan bermain di TK. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Nurmila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmila dengan NIM akhir 5060. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar dan bermain anak. Apa sih pengertian belajar dan bermain anak? Nah, pengertian belajar dan bermain anak menurut Blocker pada tahun 1947, lingkungan belajar adalah suatu konteks fisik, psikologis, dan sosial, di mana dalam konteks ini anak bisa belajar dan memperoleh perilaku yang baru dan pengalaman yang baru juga. Sedangkan menurut Susanti pada tahun 2018, lingkungan belajar adalah sebuah kegiatan dan juga sarana untuk pelajar bisa mencurahkan dirinya untuk melakukan aktivitas, kreasi, dan bereksplorasi, serta bisa melakukan berbagai kegiatan yang bisa menimbulkan sejumlah kegiatan pada anak. Nah, pada intinya pengertian belajar dan bermain anak adalah dunia bermain anak, di mana bisa dilakukan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan yang bisa membuat anak itu bisa melakukan aktivitasnya atau melakukan kreasi yang bisa membuat anak itu aktif dalam kegiatan belajarnya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih Siti Nurmila atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Andini Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip lingkungan dan bermain anak. Dalam prinsip-prinsip lingkungan dan bermain anak ini ada beberapa hal prinsipnya. Yang pertama, tingkat perkembangan anak. Pengaturan lingkungan belajar dan bermain perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam segi perkembangan kognitif, motorik, bahasa, dan psikosial. Yang kedua, stimulasi perkembangan anak. Lingkungan belajar dan bermain hendaknya diatur dengan tujuan untuk menstimulasikan perkembangan anak. Oleh sebab itu, lingkungan tersebut harus memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk eksplorasi penyelidikan, interaksi sosial, komunikasi, dan peningkatan kemampuan koordinasi gerak motorik. Yang ketiga, menghindari anak cedera. Lingkungan belajar dan bermain harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat menghindari anak dari kemungkinan mendapatkan cedera. Penempatan alat-alat permainan dan pengaturan ruang perlu memperhatikan keselamatan anak. Setiap guru harus menyadari keperluan merancang atau mengorganisasikan lingkungan belajar anak dengan tujuan agar anak selalu tertarik dan terstimulasi untuk mau belajar. Yang keempat, informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Walaupun melalui informasi tersebut hanya sedikit yang diketahui oleh guru tentang informasi tersebut, tetapi akan menjadi sumber pengetahuan bagi masing-masing guru. Informasi tersebut berupa catatan atau laporan tertulis yang dapat diperoleh guru beberapa waktu sebelum sekolah dimulai. Melalui pertemuan pertama dengan murid, dengan datang bersama orang tua akan menambah informasi sehingga kelas dapat dirancang dan diorganisasikan oleh guru sesuai dengan didikan
yang telah diterima. Yang terakhir, kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Apabila tujuan khusus pembelajaran adalah pengembangan keterampilan sosial, maka guru perlu mengetahui ruang atau lingkup belajar yang memberikan kesempatan pada anak untuk berinteraksi di dalam komunikasi seperti menyediakan sudut permainan drama atau bermain dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih penjelasannya, Andini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu alat-alat permainan di area atau sentra kegiatan di dalam kelas. Yang pertama yaitu area sentra atau kesenian. Di area ini diisi dengan berbagai bahan yang memungkinkan anak melatih jiwa seninya masing-masing dengan melakukan eksplorasi dan kreativitas lainnya menurut imajinasi anak itu sendiri. Area ini biasanya membawa suasana riang, gembira, dan kepuasan bagi anak karena anak memiliki kebebasan untuk menuangkan semua imajinasinya. Di area ini, anak diberi kesempatan untuk bisa memilih kegiatan sesuai dengan keinginannya. Contoh kegiatan di area seni yaitu menggambar dan melukis. Yang kedua yaitu area sentra perpustakaan. Area perpustakaan berisi kumpulan buku-buku pelajaran, dongeng, buku cerita bergambar, poster, dan lukisan yang disesuaikan dengan usia anak yang ditata di rak buku atau meja, dan untuk poster dan lukisan ditempel pada tembok atau majalah dinding di dalam ruangan. Di area ini juga disediakan kursi atau karpet untuk tempat membaca anak. Yang ketiga yaitu area sentra bermain drama. Di area bermain drama, anak dilatih untuk bermain peran. Mereka akan diajari berpura-pura berperan sebagai salah satu tokoh sebuah cerita dan menirukan perilaku tokoh tersebut. Kegiatan ini dapat memberikan pemahaman sosial dan melibatkan interaksi verbal dengan lebih dari satu orang. Selain itu, anak juga dapat sekaligus belajar mengenai dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Yang keempat yaitu area sentra bermain balok atau Lego. Di area ini, anak dibebaskan untuk mengembangkan imajinasinya ke dalam permainan menyusun balok. Misalnya, menyusun balok menjadi berbentuk gedung, rumah, dan lain sebagainya sesuai dengan imajinasi anak tersebut. Yang kelima yaitu area atau sentra permainan matematika. Area permainan matematika mengajarkan anak tentang permainan angka seperti berhitung, menjumlahkan, mengurangi, mengali, dan membagi. Area ini juga memberitahu seberapa pentingnya matematika dalam kehidupan dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Pendidik dapat menggunakan bahan-bahan sekitar yang memberikan pengalaman aktual pada anak, seperti biji-bijian, papan hitung, balok ukur, tutup botol, dan benda-benda lainnya. Yang keenam yaitu area sentral sains. Area IPA atau sains mengajarkan anak mengenai fisik manusia dan lingkungan alam. Anak dapat mengembangkan kemampuan mengamati, mengukur, mengklasifikasi, memprediksi lingkungan sekitarnya. Yang terakhir yaitu area atau sentra agama. Area agama mengajarkan anak-anak pada nilai moral, agama, dan budi pekerti. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia yang waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Aulia Cemciati Dia Permani dengan NIM akhir 048. Di sini saya akan menjelaskan permainan yang berada di luar kelas. Permainan yang berada di luar kelas hendaknya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak guna menumpuk perkembangan jasmani, intelektual, sosial, dan emosional. Adapun alat-alat permainan yang digunakan pada tiap-tiap area adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu area memanjat. Peralatan memanjat dapat digunakan oleh anak dari segala tingkat usia dan harus diawasi oleh orang yang lebih tua, baik guru maupun orang tua. Yang kedua yaitu area bermain pasir dan air. Kebanyakan anak-anak tertarik dengan pasir dan air. Mereka dapat melatih kreativitasnya dengan membentuk pasir menjadi sesuai dengan imajinasinya. Yang ketiga yaitu area melempar dan menangkap.
Kegiatan melempar dan menangkap dapat memanfaatkan berbagai jenis bola yang disediakan dalam jumlah cukup sehingga dapat digunakan anak-anak secara bebas. Yang terakhir yaitu area olahraga atau jasmani. Permainan di area ini dapat dibentuk berupa pos-pos berdasarkan olahraga untuk menghindari antrian sementara peralatan dimiliki terbatas. Selain itu, masih ada beberapa alat bermain lain yang biasanya juga ada di luar lingkungan kelas, yaitu ayunan, papan luncur, jungkat-jungkit, jembatan goyang, jala panjat, kebun atau tanaman, kandang dan binatang peliharaan, kolam ikan, taman lalu lintas, terowongan yang terbuat dari gorong-gorong, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk anggota kelompok. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.